Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Selamat tahun baru. Hari ini adalah doa pagi pertama di awal tahun 2021. Kita akan menjalani tahun 2021 ini bersama Tuhan dengan doa pagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk doa pagi di awal tahun ini. Tuntunlah hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan, agar kami beroleh kekuatan dan keteguhan iman melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Pakailah hamba-Mu dalam menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat menguraikan firman Tuhan dengan benar dan jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang setia, bersama Bapak Octavianus Eman, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 440, bait 1 dan 3, di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mempergumulkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia,
Ada orang-orang yang menggambarkan hidup ini seperti sebuah perjalanan. Ada yang menggambarkan seperti sebuah perjalanan darat, di mana banyak kerikil atau batu yang menghalangi perjalanan kita. Ada juga yang menggambarkan seperti perjalanan di laut, di mana setiap orang bisa mengalami badai, ombak, dan taufan yang menyerang perahu atau kapal yang dikendarainya. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini juga menceritakan sebuah perjalanan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang, bukankah ini adalah sebuah perjalanan seperti yang sedang kita jalani? Saat ini kita sedang memulai perjalanan menyeberang tahun 2021. Berangkat pada bulan Januari menuju ke bulan Desember. Apa yang bakal kita alami pada sepanjang perjalanan hidup kita? Kita tidak pernah tahu. Namun, kalau sekarang ini kita bagaikan sedang menyeberang Danau Galilea, ada potensi angin taufan, badai, gelombang ombak yang dahsyat yang akan menyerang kita. Seperti yang dialami para murid dengan Tuhan Yesus. Bagaimanakah para murid Tuhan Yesus mengatasi badai taufan yang hampir membunuh mereka? Mari kita coba perhatikan beberapa hal. Yang pertama, berusaha sendiri. Sahabat, secara naluriah semua orang yang mengalami kesulitan pasti akan berpikir, mencari jalan keluar, dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Kita bisa membayangkan ketika perahu para murid diserang taufan dan badai, apa yang mereka lakukan? Sebagai nelayan tentu mereka mulai mencari cara sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka. Mereka pasti akan mengerahkan semua ilmu yang mereka punya agar mereka tidak mati tenggelam. Namun apa yang terjadi? Apakah mereka berhasil? Tidak. Kita bisa membayangkan alangkah takutnya mereka karena tidak dapat mengatasi taufan dan badai itu, sekalipun mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Bisa jadi perahu yang mereka tumpangi itu akan tenggelam karena badai, karena taufan yang menyerang. Sahabat, bukankah kita juga seringkali mengalami hal yang sama seperti para murid? Ketika kita mengalami badai kehidupan yang menyerang kita juga pasti akan berusaha sebisa mungkin untuk mengatasi badai kehidupan dengan cara kita. Kita akan mengerahkan seluruh ilmu yang kita miliki sebisa mungkin. Kita akan mendatangi orang-orang yang menurut pandangan kita bisa menolong kita. Apakah salah kalau kita melakukan itu? Tentu saja tidak salah. Namun itulah yang juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mungkin sahabat pernah mengalami ilmu kita sudah mentok. Semua jurus sudah kita keluarkan. Namun ternyata tetap tidak bisa mengatasi masalah hidup kita. Kita sudah mendatangi orang-orang yang kita pandang mampu menolong kita. Namun ternyata semua orang mengatakan tidak bisa menolong. Kita kehabisan cara, kehabisan jalan, kehabisan akal, kehabisan orang-orang yang bisa kita andalkan. Seolah-olah kita berada di ujung gang sempit, buntu, tidak ada jalan lain, tidak ada orang lain yang bisa menolong. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jalan yang kedua, yang menjadi satu-satunya jalan adalah minta tolong kepada Tuhan Yesus. Para murid juga begitu. Ketika mereka sudah putus asa, tidak punya cara yang lain, tidak ada yang bisa menolong, maka dalam ketakutan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur di buritan. Sahabat, sebenarnya ini adalah hal yang aneh. Ketika perahu diombang-ambingkan, murid-murid pasti sangat ribut untuk mengendalikan perahunya. Namun Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang.
Mengapa Tuhan Yesus tidak takut? Mengapa Tuhan Yesus bisa tidur? Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus tahu apa yang bakal terjadi. Karena itu Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang. Berbeda dengan murid-muridnya. Mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sahabat, benarkah Tuhan Yesus tidak peduli? Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi murid-muridnya sehingga tidak peduli kalau murid-muridnya binasa? Sahabat, saya membayangkan Tuhan Yesus menjawab begini, "Siapa bilang aku tidak peduli? Bukankah kalian semua nelayan yang berpengalaman? Karena itu kalian tidak membutuhkan aku. Kalian berusaha sendiri, tidak perlu minta tolong aku. Jadi lebih baik aku tidur saja." Sahabat, bukankah kita juga sering seperti itu? Kita melakukan seperti murid-murid, berusaha sendiri, tidak perlu minta tolong Tuhan Yesus. Kita minta tolong orang lain yang kita pandang lebih mampu dan tidak memperhatikan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus ada di dalam perahu yang sama dengan kita. Baru setelah kita putus asa, setelah tidak ada yang bisa menolong lagi, kita ingat Tuhan Yesus. Dan kemudian mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Engkau tidak peduli Tuhan." Jadi benarkah Tuhan Yesus tidak peduli pada kita? Sahabat, akhirnya Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu dan mengatakan kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Sahabat, coba kita perhatikan cara Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus tidak mengendalikan perahunya, tidak mengendalikan layarnya, namun Tuhan Yesus mengendalikan badai dan taufan itu. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Allah. Demonstrasi Tuhan Yesus ini hendak menunjukkan bahwa Dia adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas alam semesta ini. Karena itu Tuhan Yesus berkuasa atas alam, atas taufan dan badai. Itu yang menjadi pertanyaan para murid. Siapa gerangan orang ini? Yesus adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Maka percayalah. Tuhan Yesus tidak perlu menegur kita seperti ketika Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pada masa pandemi ini, kepada siapa kita bisa minta tolong? Kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita punya masalah yang berbeda-beda. Namun apapun masalah kita, datanglah kepada Tuhan Yesus dan mintalah tolong kepadanya. Percayalah, Tuhan Yesus peduli kepada kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pegangan dan tuntunan bagi hidup kami dalam menjalani tahun 2021. Kami ingin berdoa untuk masalah pandemi yang hingga tahun 2021 ini masih belum berakhir. Tuhan berbelas kasihlah kepada kami, umat-Mu di seluruh dunia. Hentikanlah pandemi ini ya Tuhan. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh, baik karena meninggal dunia maupun karena dampak pandemi yang begitu luas. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang di PHK, dan ada berbagai macam kasus yang terjadi. Tuhan kasihanilah kami. Ya Tuhan, berkatilah pimpinan bangsa kami. Tolonglah dan pakailah mereka agar dapat mengambil langkah dan kebijakan yang tepat untuk mengatasi dan menghentikan pandemi yang terjadi khususnya di Indonesia ini. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu. Kami mohon Tuhan berkenan menjamah mereka semua agar disembuhkan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai perjalanan hidup kami hari ini.
Mohon Tuhan berkenan memberikan kesehatan yang baik buat kami semua, agar dengan kesehatan yang baik kami bisa bekerja dan melakukan berbagai aktivitas yang lain. Berilah rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidup kami, dan berilah hati yang bersukacita dan bahagia dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.